ada rumah dinas, ada mobil dinas. Buktiin dulu, contohin dulu yang benar baru ngomong. Kalau menteri, ini semua menteri yang ada di era kabinet merah putih semuanya nggak digaji, itu baru top. Ini mah menteri semua digaji, makan uang rakyat, tapi nuduh ke guru ya kan, harus ikhlas ya. Pret. Emang udah kelamaan kali ya di kursi jabatan kali ya. Tapi kayaknya hilang kecerdasannya. Jadi asal ngomong. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal, Kamis 4 September. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga, sehat? Mulia barokah? Amin. Allahumma amin. Nih contoh nih, ruwaibidah. Orang-orang bodoh memimpin mengurusi orang banyak. Nah, ini dinubuahkan oleh Nabi SAW, ruwaibidah. Orang-orang bodoh yang ngurusin urusan umat. Nah, kejadian hari ini. Ini orang nih, menteri agama nggak paham mana ngajar dan mana ulama. Kalau ulama itu nggak dibayar, tapi kalau ngajar itu ada akad, namanya akadnya ijaroh. Di dalam khilafah Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, yang namanya guru itu gajinya luar biasa gede, karena akadnya ijaroh. Bukan sekedar, wah ini mah guru harus ikhlas, kalau mau kaya jadi pedagang aja. Pret, itu tugas lu, cok. Tugas negara, cok. Bos, itu tugas negara, mensejahterakan guru. Karena gunanya negara apa? Apa gunanya negara? Kalau dibilang ini mah ikhlas, guru harus ikhlas, kalau mau kaya jadi pedagang. Kecuali kalau kita nggak punya negara, nggak apa-apa. Ini kan ada negara, fungsi negara itu kan mengurus urusan rakyat, termasuk mengurus urusan guru. Menteri agama nyeleneh, nongol yang kemarin diteriakin maling, bajingan, diteriakin itu Yakut, ya kan, mantan. Sekarang nongol lagi yang nyeleneh. Menteri agama nyeleneh bilang, kalau nggak paham ilmu ya nggak usah ngomong. Dia ini nggak bisa bedain akad ijaroh dengan mengajar. Nyinyiran menak tak berilmu ini, kalau niat cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang aja. Pret. Ini ada dua kasus, cok. Dua kasus. Kasus pertama, ulama itu tidak dibayar. Ulama, alim tidak dibayar. Itu soal khusus, soal ulama, pengajar. Tapi kalau soal guru beda lagi kasusnya, dua kasus. Satu ulama, satu guru. Kalau guru beda kasus. Guru punya hak mendapatkan upah dengan akad ijaroh. Adapun akad ijaroh, pengajaran atau taklim Quran tetap boleh. Hal ini ditegaskan oleh ijma sahabat, hukum syara yang qot'i, ijma sahabat. Diriwayatkan dari Wadiyah bin Atha bahwa di Madinah, di Yasrib, ada 3 orang pengajar yang mengajari anak-anak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi masing-masing dari Baitul Mal sebanyak 15 dinar setiap bulan. Nah, dari Baitul Mal, dari negara Umar bin Khattab itu khalifah. Negara yang ngurusin guru, ya. Itu harus pakai otak nih kalau ngomong gitu kan. Tentu saja taklim kepada murid itu dibayar sebanyak 15 dinar setiap bulan. Nah, taklim di sini mencakup apa aja? Taklim Al-Qur'an, tadabbur dan lain sebagainya, baca tulis. Nah, apalagi itu termasuk hal yang penting harus diajarkan kepada anak dalam hal pembinaan dan pendidikan anak. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah, yang mengajarkan kitabullah. Secara nggak langsung berarti secara tidak tersurat, tapi secara tersirat, guru itu punya hak. Nah, negara ngasih kewajiban. Jadi menteri agama nggak usah bilang sok-sokan kayak orang nggak berilmu aja. Katanya ilmunya sundul ke langit, katanya imam ini, imam itu. Pret, masa kayak gini aja kagak ngerti? Guru dituntut untuk selalu ikhlas. Ya kenapa nggak mulai dari situ aja? Nggak dimulai dari menteri agama aja, ikhlas aja, nggak usah dibayar jadi menteri kan? Itu wakil rakyat, mereka mau nggak ikhlas mengabdi buat negara, buat NKRI? Enggak kan? Kagak. Mereka dapat tunjangan, dapat gaji yang nominalnya sampai 100 juta sebulan. Presiden aja digaji. Itu mau nggak dia? Misalnya nggak digaji juga kan? Wapres juga digaji kan? Termasuk orang-orang yang notabene ada di dalam struktur pemerintahan, semuanya digaji kan? Ada rumah dinas, ada mobil dinas. Buktiin dulu, contohin dulu yang benar baru ngomong. Kalau menteri, ini semua menteri yang ada di era kabinet merah putih semuanya nggak digaji, itu baru top. Ini mah menteri semua digaji, makan uang rakyat, tapi nuduh ke guru ya kan, harus ikhlas ya. Pret. Emang udah kelamaan kali ya di kursi jabatan kali ya. Tapi kayaknya hilang kecerdasannya. Jadi asal ngomong, asal bunyi. Aduh. Gaji guru di dalam pemerintahan Islam, kekhilafan Islam, sistem Islam kafah, sistem warisan Nabi, sistem warisan Khulafaur Rasyidin, alaikum bisunati wa sunati Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Itu hadis yang sahih. Bukti sistem pemerintahan Islam adalah sahih, dan juga bukan hanya sahih, tapi juga warisan dari Nabi SAW. Dan ini tidak terjadi di Wakanda, di Konoha. Tapi yang dipakai malah demokrasi ala barat, Yunani kuno.
378 sebelum Masehi. Mau bukti? Gaji guru di masa pemerintahan Islam, itu gaji guru di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kan 15 dinar, ya kan? 15 dinar itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram dikali 15 dinar sama dengan 63,75 gram. Kalau dirupiahin misalnya emas harganya katakanlah 700, 1.700.000. Jangan 700 saja. 700.000 dikali 63 dinar sama dengan 47 juta. Nah, sekarang harga emas 2 juta lebih. Berarti hampir 3 kali lipat. Berarti hampir 100 juta. Hampir 100 juta gaji guru. Kalau dirupiahin, ya kan? Tapi sayang kan negara kita bukan mengadopsi sistem Baitul Mal, ekonomi Islam. Ini pakai sistem ekonomi kapitalis. Sayang, beribu sayang. Kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, gaji guru itu sebesar 11 sampai 40 dinar. Lebih daripada gaji anggota dan tunjangan DPR sekarang. Kalau dirupiahin 40 dinar itu setara dengan 200 juta rupiah. Itu gaji guru, satu guru. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin pernah mengirim surat kepada wali atau gubernur beserta panglima perang, isinya antara lain agar pejabat negara memberikan dorongan kepada para penuntut ilmu dan guru. Beliau berkata, Khalifah Harun Ar-Rasyid, lihatlah barang siapa yang mengumandangkan azan di wilayah kalian, maka catatlah sebagai pemenang yang mendapat hadiah sebesar 1.000 dinar. Wah, 1.000 dinar. Itu hampir 2 miliar itu. Itu cuman muazin doang. Ya. Bahkan yang menghafal Quran pemenangnya juga dapat 1.000 dinar. Hampir 1 M lebih itu. Ya. Luar biasa kan, dimuliakan guru di dalam sistem Islam kapah dimuliakan. Tapi di dalam sistem kapitalis yang sekarang demokrasi ala barat Yunani kuno dipaksa suruh gratis. Bahkan ada sebagian guru honorer itu gajinya 116.000 per bulan, 350.000 per 3 bulan. Kan timpangan, kesenjangan kan? Kesenjangan. Sementara wakil rakyat yang nggak ngapa-ngapain, cuma tidur, cuma bikin aturan gak jelas, aturan yang berpihak kepada cukong, kepada asing, gajinya setinggi langit. Sedangkan guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa, gajinya kayak main-mainan. Ya, guru saat ini mereka didoktrin, dikasih paham, dihibur dengan panggilan pahlawan tanpa tanda jasa. Pret. Sehingga saking ikhlasnya, sering banyak guru di daerah, bahkan honorer di daerah, di pelosok, itu nggak digaji. Luar biasa kan perbedaan antara sistem Islam kapah dengan sistem kapitalis. Apalagi ditambah lagi menteri agamanya nyeleneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.